Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan puasa pagi hari yang keempat, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, masih sehat, masih sempat, dan masih dengan penuh kerelaan hati untuk bisa melaksanakan puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua dan lindungannya, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pertanyaan dari salah seorang jamaah berkaitan dengan orang yang junub. Apakah orang yang junub di bulan Ramadan, khususnya di siang hari atau sesudah masuk waktu subuh itu, ketika ia belum bersuci, belum mandi janabah, maka ia tidak boleh melaksanakan aktivitas apapun, termasuk juga tidak boleh tidak boleh memasak dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, bahwa ini terkait dengan pengetahuan seseorang. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksud tidak suci bagi orang atau mempunyai hadas besar bagi orang yang junub itu adalah bukan fisiknya, fisiknya tetap suci, tapi orang tersebut mempunyai larangan atau dilarang untuk melakukan aktivitas yang bersifat ibadah, bukan aktivitas fisik. Sehingga ketika malam hari seumpama suami istri melakukan hubungan sampai subuh belum sempat untuk mandi, maka boleh saja kemudian melakukan aktivitas dalam artian menyiapkan makanan untuk sahur, masak, kemudian mencuci dan lain sebagainya. Kemudian lanjut dari hal tersebut, apakah bagi orang yang junub itu kemudian puasanya batal langsung? Tidak. Jadi ketika ia junub malamnya, maka belum sempat melakukan mandi janabah, kemudian masuk ke waktu subuh atau sudah masuk siang, apa yang harus dilakukan? Ia tetap berkewajiban puasa, dan puasanya tidak batal karena hadas besar yang ada pada dirinya terjadi itu atau dilakukan itu sebelum subuh, sebelum subuh atau sebelum fajar, dan itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW yutrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yahtasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah SAW pernah masuk pada fajar, waktu subuh, dan kondisi Rasulullah SAW saat itu dalam posisi junub, belum mandi. Apa yang dilakukan? Rasulullah SAW kemudian mandi dan melaksanakan puasa. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, muttafaqun alaih, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salmah qalata, keduanya mengatakan kana Rasulullah SAW yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasumu. Jadi Rasulullah SAW dalam kondisi pagi itu, subuh itu, posisinya adalah junub, bukan karena mimpi, karena Rasulullah SAW itu mimpi, kalau dikatakan bahwasanya mimpi junub itu adalah min mu'abadi syaitan, karena permainan setan kepada orang tersebut, dan sangat tidak mungkin
tala'ubu syaitan, permainan setan kepada Rasulullah SAW itu terjadi, sehingga Rasulullah SAW mimpi saat itu. Kemudian apa? Ya udah, summa yasumu, kemudian tetap berpuasa. Nah, hal yang membatalkan bagi orang yang kemudian batal puasanya, ya karena kondisi keluarnya atau dia kondisi junubnya itu disengaja kapan? Di antara waktu subuh yaitu fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Nah, ketika seseorang yang memang diwajibkan atas dirinya puasa, dia puasa, loh kok dia junub di antara waktunya adalah subuh sampai fajar sampai surupnya matahari atau terbenamnya matahari. Nah, bagi orang tersebut kok keluarnya junub atau terjadi junub karena disengaja, maka batallah puasanya. Tetapi kalau tidak disengaja, mimpi atau tidak disadari tiba-tiba dia junub, maka tidak batal puasanya. Yang menjadi kewajiban adalah dia mandi, kemudian dia melanjutkan puasanya. Jamaah rahimahullah, itu adalah jawaban dari pertanyaan salah seorang jamaah mengenai apakah orang yang junub malam hari kemudian mendapati waktu subuh masih dalam kondisi junub atau belum mandi. Nah, apakah batal puasanya? Dalam kondisi seperti itu ternyata tidak batal puasanya, karena itu juga pernah terjadi pada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sampai pas waktu subuh ternyata pernah masih dalam kondisi junub. Saat itu Rasul kemudian mandi dan berpuasa. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, bahwa salah satu manfaat puasa, ya, kita dikatakan disuruh berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mencoba, ya, menahan segala sesuatu yang memang dilarang oleh Allah SWT. Nah, terkait dengan puasa Ramadan ini adalah kita harus menjaga lisan kita, anggota tubuh kita, ya. Agar apa? Agar puasa kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Itu juga puasa, ya. Kalau kita kemudian ternyata melaksanakan puasa tapi lisan kita tetap tidak berpuasa, masih tetap menyakiti orang lain, mengunjing dan lain sebagainya, maka sia-sialah puasa yang kita lakukan. Kenapa ini saya perlu tekankan juga pada kesempatan kali ini? Banyak orang yang kemudian, ya, orangnya pinter, mungkin termasuk juga ustadz dan lain sebagainya, banyak tokoh-tokoh yang kemudian apakah memang sudah hilang nalar pikirnya, apakah tidak bisa membedakan antara kritik dengan menghina, ya, antara kritik dengan menghina. Begitu pula antara kritik dengan ghibah, ya. Saya yakin beliau-beliau yang pernah ngomong itu saya yakin tahu betul, tetapi apakah bisa menerapkan atau tidak, ya. Yang bisa tahu saya yakin pasti ada diksi yang berbeda antara ghibah, kritik maupun memfitnah. Nah, oleh karena itu hal-hal yang memang seperti itu mestinya tidak terjadi bagi orang yang berpuasa. Sudah itu, kalau memang kita pengen mencapai tujuan la'allakum tattaqun, perkataan-perkataan yang kemudian bisa menyindir orang lain, bisa menghina orang lain, maka perlu kita tinggalkan. Buat apa kita berpuasa setelah puasa selesai tetap kita dalam puasa Ramadan katanya tidak berkata kotor, tidak berkata keji, tidak berghibah dan lain sebagainya, tapi di luar Ramadan masih tetap melaksanakan seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfus wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Muttafaqun alaih. Jadi ketika puasa, ya,
orang itu sedang melaksanakan puasa, maka jangan sampai kemudian berkata kotor, berkata keji. Di antara berkata keji yaitu menghina orang lain, membuka aib orang lain. Oleh karena itu janganlah seperti itu, apalagi berkata-kata yang kemudian perkataannya itu masuk pada lughat, ya, perkataan yang jelek, membuka aib orang lain, menghina aib orang lain. Nah, saat itu apabila ada orang yang kemudian menghina kita, ya tolonglah bagi kita orang yang berpuasa, tahanlah, karena kita juga berusaha untuk menjaga amal kita. Maka katakanlah, kalau ada orang yang menghina, memarahi kita atau berbuat baik, jelek kepada kita, maka katakanlah inni shaimun. Kita atau saya adalah orang yang sedang puasa. Hal ini karena kalau kita membalas juga, maka apa bedanya kita dengan orang yang menjelek-jelekan kita? Apa bedanya kita dengan orang yang menghina kita dan berkata kotor juga? Maka dikatakan juga dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang jelek, dusta, apalagi pernah ada orang yang berdusta tapi dia sendiri menyangka kalau dirinya berdusta, ya, dan itu di publik orangnya itu termasuk tokoh, ya, maka jangan sampai kemudian kita seperti itu, ya, tidak meninggalkan itu, bahkan ia melakukan itu wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama sekali keinginan, ya, untuk meninggalkan atau menerima orang tersebut atas perbuatan meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Puasa yang ia lakukan sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat At-Tabrani dikatakan rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Rawahu At-Tabrani, ya. Riwayat Ibnu Thalib bahwasanya banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya ia dapatkan lapar dan dahaga, haus. Inilah diantaranya adalah karena orang yang melaksanakan puasa secara zahir, ia memang puasa meninggalkan makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi lisannya dia tidak mampu untuk menjaganya, maka ia tidak mungkin akan bisa mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kuliah subuh kesempatan kali ini menjadikan bahan renungan buat kita semua di tengah hal-hal yang kita semua juga tidak menginginkannya. Banyak orang yang kemudian saling menyalahkan. Hilangkanlah itu. Marilah kita bersama bahu-membahu untuk membantu pemerintah khususnya dalam rangka memutus penyebaran virus corona ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengijabahi doa kita semua dan mengabulkan amal ibadah puasa kita khususnya dan ibadah-ibadah yang lain, dan kita termasuk mudah-mudahan bisa dimasukkan dalam kelompok Allah SWT, yaitu yang diridhai Allah, la'allakum tattaqun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.